Perkenalkan, nama saya Algina Saras Maulda dengan NIM 6411419091. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Wulan Suci, NIM 6411419105. Perkenalkan, nama saya Fima Dewi Karisma Pradeni, NIM 6411419128. Perkenalkan, nama saya Restu Catur Windianto, NIM 641141419131 dari Rombel 3C Kesehatan Masyarakat 2019. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinta Alfiandi Rahayu, NIM 6411419134. Saya akan memaparkan salah satu jenis penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, lebih tepatnya yaitu penyakit difteri. Apa sih itu penyakit difteri? Yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi Corynebacterium diphtheriae, di mana biasanya menyerang saluran pernafasan atas, sehingga menyebabkan berbagai penyakit seperti faringitis, nasofaringitis, tonsilitis, laringitis, ataupun kombinasinya. Ketika infeksi semakin berat, maka dapat juga menimbulkan infeksi pada trakea, yang dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran nafas yang dapat berakibat kematian. Adapun etiologi dari penyakit difteri ini adalah bakteri Corynebacterium diphtheriae yang merupakan bakteri Bacillus non-motil yang tidak berspora dan juga tidak berkapsul. Sebagai penularan dari satu orang ke orang lain, bakteri ini menular melalui droplet respiratorik yang dapat melalui batuk ataupun bersin dari penderita. Selain itu, juga dapat melalui kontak langsung dengan sekret respiratorik dari lesi kulit, ataupun dengan kontak langsung dengan bahan-bahan atau barang-barang yang sudah terkontaminasi dengan bakteri Corynebacterium diphtheriae ini. Sejak penerapan Expanded Program on Immunization yang dimulai pada tahun 1977, insidensi difteri di dunia menurun sangat drastis, di mana pada tahun 2000 sampai 2004 yang tadinya kasus yaitu 10.000 kasus menjadi 5.000 sekian pada tahun 2005 sampai 2009 setiap tahunnya. Dan di wilayah Asia Tenggara, di mana Indonesia adalah salah satu negara di dalamnya, menjadi wilayah dengan kasus insidensi difteri terbesar di dunia pada tahun 2009. Untuk mendiagnosis adanya penyakit difteri, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik yang meliputi pemeriksaan adanya selaput abu-abu di sekitar tenggorokan, juga terjadinya pembesaran di leher atau pembesaran kelenjar getah bening di area leher. Selain itu, untuk pemeriksaan penunjang biasanya dilakukan pemeriksaan sampel jaringan yang dilakukan di laboratorium. Untuk pengobatan difteri ini biasanya diberikan beberapa obat. Yang pertama yaitu antitoksin yang digunakan untuk melawan racun yang dihasilkan oleh bakteri. Kemudian pemberian antibiotik yang biasanya digunakan untuk mengatasi infeksi. Dan yang terakhir adalah booster vaksin, di mana booster vaksin ini merupakan salah satu langkah untuk memberikan tubuh pertahanan dalam melawan penyakit difteri. Sesuai dengan namanya, bahwa penyakit difteri ini bisa dicegah dengan cara imunisasi. Yang pertama yaitu melalui vaksinasi difteri pada imunisasi DPT atau difteri pertussis tetanus yang dilakukan selama 5 kali, yaitu pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 18 bulan, dan 4-6 tahun. Selain itu, vaksinasi difteri juga diberikan pada imunisasi TD atau TDAP pada anak usia 7 tahun dan harus diulang selama 10 tahun sekali, bahkan sampai mereka dewasa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tetanus. Yang pertama adalah definisi. Tetanus atau lockjaw adalah salah satu penyakit serius yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang ditandai dengan spasme otot yang periodik dan berat. Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf. Hal tersebut mengakibatkan kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh akibat infeksi kuman tersebut. Yang kedua adalah penyebab tetanus. Tetanus disebabkan oleh racun yang dihasilkan oleh spora bakteri Clostridium tetani. Mikrobakterium ini berbentuk spora
Spora bakteri tetanus masuk ke aliran darah melalui luka di kulit yang terbuka dan kemudian tumbuh di dalam tubuh manusia. Saat bertumbuh, spora bakteri menghasilkan racun yang disebut tetanus plasmin. Racun tersebut bisa mengganggu sistem saraf. Infeksi ini bisa menyebar ke sumsum tulang belakang dan otak. Dalam waktu 5 hingga 10 hari, infeksi tetanus menunjukkan gejala lockjaw atau kejang di area leher dan rahang. Ketika racun menyebar, pasien mengalami kejang otot dan gejala tambahan seperti sakit kepala dan demam. Kemudian yang ketiga ialah gejala dari tetanus. Gejala paling umum dari tetanus adalah kejang dan kaku otot. Kejang bisa bermula di bagian rahang, kemudian menjalar ke leher dan tenggorokan. Akibatnya akan mengalami kesulitan dalam menelan makanan atau minuman. Selain itu, gejala-gejala umum yang biasanya akan muncul adalah yang pertama darah pada feses, yang kedua diare, yang ketiga suhu tubuh terus meninggi, yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima sensitif terhadap sentuhan, yang keenam sakit kepala, dan yang ketujuh ialah jantung berdebar dengan cepat. Kemudian yang keempat adalah faktor risiko. Yang pertama usia. Infeksi bakteri Clostridium tetani lebih banyak ditemukan pada orang dewasa. Pada tahun 2009 sampai 2017, sekitar 60% dari 264 kasus tetanus yang dilaporkan terjadi pada pasien berusia 20 sampai 64 tahun. Kemudian yang kedua, tinggal atau berpergian ke negara beriklim hangat dan kurang bersih. Penyakit ini lebih mudah berkembang di tempat-tempat bersuhu hangat serta didukung dengan lingkungan yang tidak bersih. Karena itulah angka kejadian penyakit ini lebih banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Kemudian yang ketiga ialah tidak mendapatkan vaksinasi yang cukup. Seseorang yang pernah menerima suntik vaksinasi tetapi tidak melanjutkan program vaksinasi hingga selesai lebih berisiko terserang infeksi bakteri Clostridium tetani dibandingkan dengan orang yang menjalani program vaksinasi secara lengkap. Kemudian yang keempat adalah memiliki sistem kekebalan tubuh yang buruk. Beberapa orang terlahir dengan sistem kekebalan atau imunitas tubuh yang tidak sempurna, sehingga tubuhnya lebih rentan terserang infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Kondisi ini memperbesar peluang seseorang untuk terkena infeksi bakteri Clostridium tetani. Kemudian yang kelima, memiliki luka yang tidak dibersihkan. Luka yang tidak segera dibersihkan dapat mengakibatkan spora bakteri Clostridium tetani masuk ke dalam tubuh. Terlebih lagi jika luka tersebut disebabkan oleh benda asing, seperti paku atau jarum. Risiko untuk terkena penyakit ini cukup tinggi apabila tidak segera membersihkan luka tersebut. Kemudian yang keenam adalah proses bersalin yang kurang higienis. Di beberapa tempat, terutama di daerah-daerah dengan fasilitas kesehatan yang kurang memadai, proses bersalin dapat meningkatkan risiko ibu dan bayi terserang infeksi tetanus. Risiko tersebut akan semakin tinggi apabila ibu tidak pernah menerima suntik vaksin sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, mempunyai luka di tubuh yang bersifat kronis. Faktor risiko lain dari penyakit ini adalah menderita luka terbuka yang bersifat kronis atau jangka panjang, seperti luka pada penderita diabetes. Hal ini juga menyebabkan penderita diabetes memiliki peluang lebih besar untuk terserang infeksi bakteri Clostridium tetani. Kemudian yang kedelapan, menjalani prosedur pembuatan tato. Pembuatan tato terutama dengan prosedur yang kurang steril juga dapat meningkatkan risiko seseorang terkena tetanus. Kemudian yang kelima adalah pengobatan. Pengobatan tetanus dapat dilakukan beberapa cara, yaitu yang pertama perawatan luka, bertujuan untuk membersihkan luka dan mengangkat jaringan yang sudah mati. Kemudian yang kedua, suntikan anti tetanus, yang bertujuan untuk menetralkan racun. Kemudian yang ketiga, pemberian antibiotik untuk membunuh kuman tetanus. Yang keempat, memberi obat magnesium sulfat dan beta blocker untuk mengatur irama jantung dan pernapasan. Yang kelima, memberi vaksin tetanus. Vaksin tetanus tetap diberikan walaupun seseorang sudah mengalami tetanus sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah pencegahan tetanus. Salah satu upaya untuk mencegah tetanus adalah dengan melakukan vaksinasi tetanus. Vaksin ini mengakibatkan tubuh membuat antibodi untuk melawan racun tetanus. Pemberian vaksin ini diberikan sebanyak 3 kali pada anak sebelum usia 1 tahun. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, hepatitis itu ada 5, yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hepatitis A. Sebenarnya apa sih hepatitis A itu? Nah, virus hepatitis A ini adalah suatu penyakit dengan distribusinya itu sangat global. Nah, prevalensi penyakit
ini ditandai dengan meningkatnya antibodi HAV yang telah diketahui secara universal dan erat hubungannya dengan standar sanitasi kesehatan daerah yang bersangkutan. Meskipun virus hepatitis A ditularkan melalui air dan makanan yang tercemar, namun hampir sebagian besar infeksi HIV dapat ditular itu melalui transmisi endemik atau sporadik yang sifatnya tidak begitu dramatis. Nah, yang selanjutnya yaitu etiologi. Virus hepatitis A itu merupakan virus yang partikel dengan ukurannya tuh berdiameter 27 nanometer dengan bentuk kubus simetrik yang tergolong virus hepatitis terkecil, termasuk golongan picornavirus yang ternyata itu hanya terdapat satu serotipe yang dapat menimbulkan hepatitis pada manusia. Dengan mikroskop elektron terlihat virus tidak memiliki mantel, hanya memiliki suatu nukleokapsid yang merupakan ciri khas dari antigen virus hepatitis A. Nah, untuk gejala klinisnya itu hepatitis A merupakan penyakit yang terutama menyerang pada anak-anak dan remaja. Pada fase akut, hepatitis A itu umumnya 90% asimptomatik atau bentuk yang ringan dan hanya sekitar 1% itu yang timbul ikterus. Nah, pada anak manifestasinya itu seringkali asimptomatik dan anikterik. Nah, gejala dan perjalanan klinis hepatitis itu dibedakan jadi 4 stadium. Ada masa tunas, masa praikterik atau prodromal, fase ikterik, dan yang terakhir itu fase penyembuhan. Nah, untuk yang pertama yaitu masa tunas. Itu lamanya pada hepatitis A itu sekitar 2 sampai 4 minggu. Yang fase kedua yaitu fase praikterik atau prodromal. Itu keluhan umumnya itu tidak spesifik. Dapat berlangsung 2 sampai 7 hari. Gambarannya itu sangat bervariasi secara individual seperti ikterik, urin berwarna gelap, lelah atau lemas, hilang nafsu makan, nyeri dan rasa tidak enak di perut, tinja berwarna pucat, mual dan muntah, demam, kadang-kadang menggigil. Nah, yang ketiga itu fase ikterik. Fase ini pada awalnya disadari oleh penderita, biasanya itu setelah demam turun, penderita menyadari bahwa urinnya itu berwarna kuning, pekat seperti air teh, ataupun tanpa disadari orang yang melihat sklera mata penderita dan kulitnya itu berwarna kuning-kuningan. Dan yang terakhir yaitu fase penyembuhan. Nah, pada fase penyembuhan ini dimulai dengan menghilangnya sisa gejala yang telah saya sebutkan tadi. Ikterus mulai menghilang, penderita merasa segar kembali, walaupun mungkin masih terasa cepat capek. Selanjutnya tentang patogenesis. Antigen hepatitis A dapat ditemukan dalam sitoplasma sel hati sebelum hepatitis akut timbul. Nah, kemudian jumlah virus akan menurun setelah timbul manifestasi klinis. Baru kemudian muncul IgM anti-HIV spesifik. Kerusakan sel-sel hati terutama terjadi karena viremia yang terjadi dalam waktu sangat pendek dan terjadi pada masa inkubasi. Serangan antigen virus hepatitis A dapat ditemukan dalam tinja 1 minggu setelah ikterus timbul. Kerusakan sel hati disebabkan oleh aktivitas sel T limfosit sitolitik terhadap targetnya yaitu antigen virus hepatitis A. Selanjutnya itu tentang penata laksanaan. Nah, ini tuh ada yang pertama yaitu perawatan suportif. Yang pertama yaitu pada periode akut dan dalam keadaan lemah diharuskan cukup istirahat. Aktivitas fisik yang berlebihan dan berkepanjangan itu harus dihindari. Yang kedua, manajemen khusus untuk hati dapat diberikan sistem dukungan untuk mempertahankan fungsi fisiologi seperti hemodialisis, transfusi, tukar ekstrakorporeal, liver perfusion, dan cerebral hemoperfusion. Nah, yang terakhir yaitu rawat jalan pasien, kecuali pasien dengan mual atau anoreksia berat yang akan menyebabkan dehidrasi sebaiknya diinfus. Penata laksanaan yang kedua yaitu dietik. Yang pertama, makanan tinggi protein dan karbohidrat rendah lemak untuk pasien yang dengan anoreksia dan nausea. Yang kedua, selama fase akut diberikan asupan kalori dan cairan yang kuat.
bila dilakukan pemberian cairan dan elektrolit intravena. Dan yang terakhir yaitu menghindari obat-obatan yang dimetabolisme di hati, konsumsi alkohol, makan makanan yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan seperti makanan yang berlemak. Nah, untuk penata laksanaan yang terakhir yaitu medikamentosa. Ini ada dua tahapan. Yang pertama yaitu tidak ada pengobatan spesifik untuk hepatitis A. Terus yang kedua, obat-obatan diberikan hanya untuk mengurangi gejala-gejala yang ditimbulkan, yaitu bila diperlukan diberikan obat-obatan yang bersifat melindungi hati, antiemetik golongan fenotiazin pada mual dan muntah yang berat, serta vitamin K pada kasus yang kecenderungan untuk perdarahan. Dan yang terakhir yaitu tentang pencegahan. Lamanya penyembuhan yang kadang-kadang memerlukan sampai 4-6 bulan sampai tes faal hati menjadi normal faktor ini, sehingga ini tuh menyebabkan kerugian dalam hal kehilangan produktivitas kerja. Terus juga kalau pada anak-anak tertinggal dalam hal pelajaran juga. Dan yang terakhir itu tentunya biaya perawatannya tinggi. Nah, bila dilakukan analisis manfaat biaya tentu saja akan lebih ekonomis kalau dilakukan suatu pencegahan, yaitu pertama yang pasti itu dengan pola hidup yang baik dan bersih, menerapkan PHBS tentunya, dan usaha kedua yaitu dengan imunisasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu hepatitis B. Hepatitis B merupakan infeksi perinatal atau pada awal masa kanak-kanak. Hepatitis B biasanya tidak sitopatik. Infeksi kronik ini merupakan suatu proses di mana dengan terjadinya interaksi antara virus, hepatosit, dan sistem imun manusia. Hepatitis B itu biasanya ditularkan dari orang ke orang melalui darah. Nah, untuk etiologinya sendiri itu virus hepatitis B adalah virus DNA yang terselubung ganda berukuran 42 nanometer yang memiliki lapisan permukaan dan bagian inti dengan masa inkubasi sekitar 60-90 hari. Protein yang dibuat oleh virus ini bersifat antigenik serta memberi gambaran tentang keadaan penyakit. Untuk gejala klinisnya sendiri itu hepatitis B itu amat bervariasi dari tanpa gejala sampai gejala yang berat seperti muntah darah dan koma. Pada hepatitis akut gejala amat ringan dan apabila ada gejala maka gejala ini tuh seperti gejala influenza. Gejala itu berupa demam ringan, mual, lemas, hilang nafsu makan, mata menjadi kuning, kencing berwarna gelap, diare, dan nyeri otot. Untuk penata laksanaannya sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu evaluasi awal pasien dengan infeksi hepatitis B meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan penekanan khusus pada faktor risiko terjadinya infeksi gabungan, penggunaan alkohol, riwayat keluarga dengan infeksi hepatitis B, dan kanker hati. Yang kedua yaitu pemeriksaan laboratorium. Itu harus mencakup pemeriksaan fungsi hati, pemeriksaan darah lengkap, tes verifikasi hepatitis B seperti hepatitis antigen atau anti hepatitis B, dan HBV DNA. Yang ketiga yaitu pemantauan apabila seorang mengalami infeksi HBV. Tidak selalu perlu diterapi, akan tetapi cukup dilakukan saja pemantauan untuk menilai apakah perlu dilakukan intervensi dengan antiviral sewaktu. Yang terakhir yaitu cara pencegahannya. Pencegahan umum pada hepatitis B berupa uji tapis donor darah dengan uji diagnosis yang sensitif, sterilisasi instrumen secara adekuat akurat. Imunisasi untuk hepatitis B itu dapat aktif dan pasif. Untuk imunisasi pasif digunakan hepatitis B immunoglobulin atau HBIG dapat diberikan proteksi secara cepat untuk jangka waktu terbatas yaitu 3-6 bulan. Pada orang dewasa, HBIG diberikan dalam waktu 48 jam setelah terpapar VHB. Hepatitis yang ketiga yaitu ada hepatitis C. Hepatitis C adalah peradangan pada organ hati akibat virus hepatitis C. Sebagian penderita hepatitis C dapat mengalami penyakit liver kronis hingga mengalami kanker hati. HCV atau hepatitis C adalah
virus hepatitis yang mengandung RNA rantai tunggal terselubung glikoprotein dengan partikel sferis inti nukleokapsid 33 nanometer yang dapat diproduksi secara langsung untuk memproduksi protein virus. Hal ini dikarenakan HCV merupakan virus dengan RNA rantai positif. Nah, untuk gejala klinis sendiri itu sama seperti hepatitis yang lain. HCV dapat menyebabkan suatu penyakit hepatitis akut yang kemungkinannya sulit dibedakan dengan hepatitis virus akut yang lain. Akan tetapi, gejala-gejalanya hanya dilaporkan terjadi pada 15% kasus, sehingga diagnosisnya harus tergantung pada positifnya hasil pemeriksaan anti-HCV atau pemeriksaan HCV-RNA yang biasanya terdeteksi lebih awal sebelum munculnya antibodi anti-HCV. Untuk penata laksanaan sendiri itu pengobatan hepatitis C sedini mungkin itu sangatlah penting. Meskipun tubuh telah melakukan perlawanan terhadap infeksi, tetapi hanya 20% yang berhasil. Pengobatan tetap diperlukan untuk mencegah hepatitis C kronis dan membantu mengurangi kemungkinan hati menjadi rusak. Senyawa-senyawa yang digunakan dalam pengobatan hepatitis C yaitu ada interferon alfa, pegylated interferon alfa, dan ribavirin. Nah, untuk pengobatan hepatitis C di sini itu dibedakan menjadi dua, pengobatan untuk hepatitis akut dan pengobatan untuk hepatitis C kronik. Yang pertama yaitu akut. Keberhasilan terapi dengan interferon lebih baik daripada pasien hepatitis C kronik hingga mencapai 100%. Interferon dapat digunakan secara monoterapi tanpa ribavirin dan lama terapinya hanya 3 bulan. Namun sulit untuk menentukan infeksi akut hepatitis C karena tidak adanya gejala akibat virus ini sehingga umumnya tidak diketahui waktu yang pasti adanya infeksi. Yang kedua yaitu pengobatan untuk yang kronik, yaitu dengan menggunakan interferon alfa dan ribavirin. Umumnya disepakati bila genotip 1 dan 4 maka diberikan 48 minggu, dan bila genotip 2 dan 3 terapi cukup diberikan 24 minggu. Nah, untuk yang terakhir yaitu tentang pencegahannya. Tidak ada vaksin yang dapat melawan infeksi hepatitis C. Usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi yaitu melakukan screening dan pemeriksaan terhadap darah dan organ donor, mengaktifasi virus dari plasma dan produk-produk plasma, mengimplementasikan tindakan-tindakan untuk mengontrol infeksi dalam setting pekerja kesehatan, termasuk prosedur sterilisasi yang benar terhadap alat dan medis dan dentis, dan mempromosikan perubahan tingkah laku pada masyarakat umum dan pekerja kesehatan untuk mengurangi penggunaan berlebihan obat-obat suntik dan penggunaan cara penyuntikan yang aman, serta konseling untuk menurunkan resiko pada ibu dan praktek seksual. Yang keempat yaitu hepatitis D. Hepatitis D adalah peradangan hati akibat infeksi virus hepatitis delta atau HIV. Penyakit ini hanya bisa terjadi pada seseorang yang terinfeksi oleh virus hepatitis B. Virus delta bila dilihat dari pandangan virologi binatang merupakan virus unik. Virus ini termasuk virus RNA yang sangat kecil. Virion VHD hanya berukuran kira-kira 36 nanometer tersusun atas genom RNA single stranded dan kira-kira 60 kopi antigen delta yang merupakan satu-satunya jenis protein dikode oleh VHD. Untuk gejala klinisnya itu infeksi hepatitis D hanya terjadi bila bersama-sama dengan infeksi hepatitis B. Gambaran klinis secara umum dapat dibagi menjadi koinfeksi, superinfeksi, dan laten. Kenapa disebut koinfeksi? Itu bila infeksi hepatitis D terjadi bersama-sama secara simulan dengan hepatitis B. Sedangkan superinfeksi bila infeksi hepatitis D terjadi pada pasien infeksi kronik hepatitis B. Koinfeksi akan dapat menimbulkan baik hepatitis akut B maupun hepatitis akut D. Sebagian besar koinfeksi hepatitis B dan hepatitis D akan sembuh spontan. Kemungkinan menjadi hepatitis kronik D kurang dari 5%. Masa inkubasi hepatitis akut D itu sekitar 3-7 minggu. Keluhan pada masa preikterik biasanya merasa lemah, tak suka makan, mual, dan keluhan seperti flu.
Nah, untuk penata laksananya sendiri itu yang pertama ada rawat jalan. Ini dikecualikan pasien dengan mual atau anoreksia berat yang akan menyebabkan dehidrasi. Nah, yang kedua yaitu mempertahankan asupan kalori dan cairan adekuat. Ini tuh tidak ada rekomendasi diet khusus. Terus makanan pagi dengan porsi yang cukup besar merupakan makanan yang paling baik ditoleransi, dan menghindari konsumsi alkohol selama fase akut. Untuk yang ketiga yaitu ada aktivitas fisik yang berlebihan dan berkepanjangan harus dihindari. Pembatasan aktivitas sehari-hari tergantung dari derajat kelelahan dan malaysia. Tidak ada pengobatan spesifik untuk hepatitis, kortikosteroid tidak bermanfaat, dan yang terakhir obat-obat tidak perlu harus dihentikan. Yang terakhir yaitu pencegahan. Pencegahan terhadap hepatitis D itu hanya efektif terhadap mereka yang masih mungkin dicegah dari infeksi hepatitis B. Artinya, yang dapat dicegah hanya koinfeksi hepatitis D dan hepatitis B. Sedangkan untuk mencegah superinfeksi hingga saat ini belum ditemukan cara yang efektif. Saat ini masih dilakukan penelitian terhadap vaksinasi terhadap dengan antigen hepatitis D. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang hepatitis E. Hepatitis E termasuk salah satu jenis penyakit hepatitis. Penyakit ini adalah infeksi hati akut berpotensi serius yang disebabkan oleh virus HIV. Berbeda dengan jenis hepatitis lain, penyebaran virus hepatitis E terjadi saat seseorang mengkonsumsi air atau yang terkontaminasi virus HIV. Penularan hepatitis E juga dapat terjadi melalui transfusi darah, ibu hamil ke janin, serta hewan yang terinfeksi virus HIV. Untuk etiologinya, HIV merupakan virus RNA yang berdiameter 27-34 mm. Pada manusia hanya terdiri atas satu serotipe dengan 4-5 genotipe utama. Genom RNA dengan 3 overlap ORF atau open reading frame mengkode protein struktural dan protein non-struktural yang terlibat pada replikasi HIV. Virus dapat menyebar pada sel embrio diploid paru, akan tetapi replikasi hanya terjadi pada hepatosit. Untuk gejala klinisnya sendiri itu yang pertama, spektrum penyakit mulai dari asimptomatik, infeksi yang tidak nyata dengan kondisi yang fatal sehingga terjadi gagal hati akut. Yang kedua, sindrom klinis mirip pada semua virus penyebab mulai dari gejala prodromal yang tidak spesifik dengan gejala gastrointestinal seperti malaise, anoreksia, mual, dan muntah. Gejala flu, faringitis, batuk, sakit kepala, dan mialgia. Nah, yang ketiga, gejala awal cenderung muncul mendadak pada HAV dan HIV. Demam jarang ditemukan kecuali pada infeksi HAV. Gejala prodromal menghilang pada saat timbul kuning, tetapi gejala anoreksia, malaise, dan kelemahan dapat menetap. Ikterus didahului dengan kemunculan urin berwarna gelap. Pruritus atau bihannya ringan dan sementara dapat timbul ketika ikterus meningkat. Pemeriksaan fisik menunjukkan pembesaran sedikit nyeri, tekanan pada hati, splenomegali ringan, dan limfadenopati pada 15%-20% pasien. Nah, untuk pengobatannya itu setelah seorang terdiagnosis hepatitis E, pengobatan pertama yang harus dilakukan dokter adalah terapi imunosupresi. Cara pengobatan tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah virus HIV dalam darah. Terapi ini disebut dapat mengurangi hingga 30% virus dalam darah pengidap hepatitis E. Namun, jika cara ini tidak berhasil mengurangi jumlah virus dalam darah, maka pengobatan biasanya akan dilanjutkan dengan terapi antivirus. Cara yang digunakan adalah dengan monoterapi ribavirin atau 600-1000 mg dalam 1 hari untuk minimal 3 bulan. Pada tahap yang lebih parah, hepatitis E biasanya harus diobati dengan prosedur transplantasi hati. Nah, untuk pencegahan sendiri itu kemunculan IgG anti-HIV pada kontak dengan pasien hepatitis E dapat bersifat proteksi. Akan tetapi, efektivitas dari imunoglobulin yang mengandung anti-HIV masih belum jelas. Pengembangan imunoglobulin titer tinggi sedang dilakukan. Vaksin HIV sedang dalam penelitian klinis pada daerah endemik. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyakit campak. Campak atau morbilli atau rubella merupakan infeksi yang umum terjadi pada anak
dan menyebar melalui droplet. Penyebaran campak umumnya terjadi melalui percikan cairan yang ditularkan oleh pengidap campak saat bersin dan batuk. Siapapun yang menghirup percikan cairan tersebut, maka akan tertular campak. Virus campak sendiri bisa bertahan selama beberapa jam dan bisa dengan mudah menempel pada benda-benda. Jika seseorang menyentuh benda yang terlanjur dihinggapi virus campak, maka besar kemungkinan orang tersebut akan terkena campak. Patogenesis campak. Pada hari ke-0 atau hari penularan, virus campak dalam droplet akan terhirup dan melekat pada permukaan epitel nasofaring ataupun konjungtiva. Infeksi terjadi di sel epitel dan virus bermultiplikasi. Hari ke-1 sampai hari ke-2, infeksi akan menyebar ke jaringan limfatik regional. Hari ke-2 sampai ke-3 terjadilah viremia primer. Fase viremia primer atau pertama terjadi setelah 2 sampai 3 hari setelah invasi. Akibat replikasi dan kolonisasi virus pada kelenjar limfer regional kemungkinan dibawa oleh makrofag paru. Pada hari ke-3 sampai hari ke-5, virus bermultiplikasi di epitel saluran napas. Kemudian virus melekat pertama kali juga di sistem retikulodotelial regional dan kemudian menyebar. Pada hari ke-5 sampai hari ke-7, terjadilah fase viremia sekunder atau viremia yang kedua. Setelah infeksi awal akibat penyebaran virus pada seluruh sistem retikulodotelial, kolonisasi dan penyebaran pada epitel dan kulit menyebabkan gejala batuk, pilek, mata merah, dan demam semakin tinggi. Pada hari ke-7 sampai hari ke-11, timbulnya gejala infeksi di kulit dan saluran napas. Pada hari ke-11 sampai hari ke-14, virus terdapat di darah, saluran napas, kulit, dan organ-organ tubuh lainnya. Penyebab campak. Morbilli disebabkan oleh virus campak yang termasuk pada golongan paramyxovirus yang berada di dalam sikrit nasofaring dan di dalam darah. Campak adalah penyakit virus akut yang disebabkan oleh RNA virus genus Morbillivirus, famili Paramyxoviridae. Virus ini dari famili yang sama dengan virus gondongan, virus human metapneumovirus, dan RSV. Tanda gejala. Gejala klinis yang terjadi setelah masa inkubasi terdiri dari 3 stadium. Pertama, stadium prodromal. Berlangsung kira-kira 3 hari, kisaran 2-4 hari. Ditandai dengan demam mencapai 39,5 derajat Celcius. Selain demam, dapat timbul gejala berupa malaise, peradangan akut membran mukosa pada rongga hidung, konjungtivitis atau mata merah, dan batuk. Gejala-gejala saluran pernapasan menyerupai gejala infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus-virus yang lain. Konjungtivitis atau mata merah dapat disertai mata berair dan sensitif kepada cahaya. Tanda batuk pneumonik berupa enantema mukosa basal yang disebut Koplik spots yang muncul pada hari kedua atau ketiga demam. Bercak ini berbentuk tidak teratur dan kecil, berwarna merah terang, di tengahnya terdapat noda putih keabuan.
Timbulnya percak koplik ini hanya sebentar, kurang lebih 12 jam, sehingga sukar dideteksi dan biasanya luput dari pemeriksaan klinis. Kemudian stadium exanthum. Stadium ini timbulnya ruam makulopapular dengan penyebaran sentrifugal yang dimulai dari batas rambut belakang telinga, kemudian menyebar ke wajah, leher, dada, ekstremitas atas, bokong, dan akhirnya ekstremitas bawah. Ruam ini dapat timbul selama 6-7 hari. Demam umumnya memuncak mencapai 40 derajat Celcius pada hari 2-3 setelah munculnya ruam. Jika demam menetap setelah hari ke-3 atau ke-4, umumnya diindikasikan menjadi adanya komplikasi. Stadium penyembuhan. Setelah 3-4 hari, umumnya ruam akan berangsur menghilang sesuai dengan pola timbulnya. Ruam kulit menghilang dan akan berubah menjadi kecoklatan yang akan menghilang dalam waktu 7-10 hari. Faktor risiko campak. Pertama adalah kepadatan penduduk. Semakin padat suatu lingkungan tempat tinggal, maka akan semakin tinggi risiko penularan campak kepada orang lain. Yang kedua adalah malnutrisi. Pada balita yang tidak mencukupi kebutuhan gizi, akan menyebabkan balita lebih rentan terserang penyakit seperti penyakit campak ini. Pada keadaan malnutrisi, sistem imun akan terganggu sehingga mudah terserangnya penyakit. Penyakit campak berat kemungkinan terjadi antara anak-anak kurang gizi, terutama mereka yang kekurangan vitamin A, atau yang sistem kekebalannya telah dilemahkan oleh penyakit lain. Anak-anak malnutrisi bila terkena penyakit campak akan menjadi lebih beresiko dan dapat menimbulkan kematian dibandingkan anak-anak yang gizinya baik. Gizi kurang dapat mempengaruhi proses imun, sehingga pemberantasan virus pun terganggu. Akibatnya, diagnosis penyakit akan terlambat ditegakkan. Hubungan antara status gizi dan penyakit campak terjadi dua arah yang saling memberatkan, di mana dengan status gizi yang kurang dapat memperberat infeksi campak, dan anak yang terkena infeksi campak jika tidak dijaga asupan nutrisinya dapat terjadi kekurangan gizi. Selanjutnya, anak dengan defisiensi vitamin. Kekurangan vitamin A jika dalam tubuh seseorang tidak memiliki kandungan vitamin A yang cukup, mereka dapat dengan mudah tertular campak dan mengalami komplikasi yang parah. Pasalnya, vitamin A dapat menghambat replikasi virus vaksin campak dengan meningkatkan respon imun tubuh. Selanjutnya, orang yang ke daerah pandemi. Melakukan perjalanan ke daerah di mana campak berkembang. Saat seseorang melakukan perjalanan tersebut, mereka akan beresiko tertular campak. Selanjutnya adalah faktor umum. Faktor umur di mana 35% berada pada golongan anak 0-15 tahun yang diperkirakan rentan terhadap penyakit campak. Usia muda, terutama di bawah 1 tahun yang tidak diberi vaksin campak tidak diberikan kepada bayi sampai usianya setidaknya 12 bulan. Inilah mengapa sebelum mendapatkan vaksin dosis pertama, bayi digolongkan yang paling rentan terserang campak. Perlindungan utama yang didapatkan bayi untuk meningkatkan
imunitas tubuhnya melalui ASI eksklusif yang diberikan ibu selama masa menyusui. Selanjutnya, faktor risiko campak adalah daerah yang berisiko. Daerah yang berisiko mengalami kejadian campak adalah daerah yang memiliki layanan kesehatan yang kurang memadai, seperti ketersediaan vaksin, sarana dan prasarana vaksin. Kejadian luar biasa campak terjadi ketika ada 5 kasus berturut-turut yang ditemukan dalam kurun waktu 4 minggu pada daerah tempat yang sama serta disertai berdasarkan pola segitiga epidemiologi. Pencegahan campak melalui imunisasi. Campak merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Imunisasi adalah upaya pencegahan yang diberikan kepada kejadian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Penggunaan vaksin campak yang aman, efektif, dan murah akan mengurangi angka kejadian campak. Imunisasi direkomendasikan oleh IDAI pada tahun 2014 adalah vaksin yang diberikan pada usia 9 bulan. Selanjutnya, vaksin penguat dapat diberikan pada usia 2 tahun. Apabila vaksin MMR diberikan pada usia 15 bulan, tidak perlu vaksinasi campak pada usia 2 tahun. Selanjutnya, MMR ulangan diberikan pada usia 5-6 tahun. Pengobatan virus campak. Pada pasien yang penderita campak, disarankan pemenuhan cairan tubuh anak harusnya anak yang menderita campak harus diberikan cukup cairan dan kalori. Yang kedua, pasien morbili atau campak diupayakan untuk memperbaiki keadaan umum dengan pemberian cairan dan nutrisi yang kuat. Yang ketiga, tentang pemberian antibiotik dapat dilakukan jika ada indikasi infeksi sekunder. Selain itu, pemberian antibiotik sebagai profikasis dari infeksi sekunder tidak bermanfaat dan tidak dianjurkan. Selanjutnya, pengobatan simptomatik seperti pemberian antipiretik berupa paracetamol pada pasien yang mengeluhkan demam. Selanjutnya tentang terapi vitamin A. Terapi vitamin A terbukti menurunkan angka morbiditas dan mortalitas, sehingga WHO menganjurkan pemberian vitamin A pada semua anak dengan campak, di mana elemen nutrisi utama yang menyebabkan kegawatan morbili bukanlah protein dan kalori, melainkan vitamin A. Ketika terjadi defiensi vitamin A pada kasus morbili, maka akan menyebabkan kebutaan dan kematian. Oleh karena itu, vitamin A diberikan dalam dosis yang tinggi. Catatan, morbili atau campak yang tanpa komplikasi umumnya akan sembuh sendiri dalam waktu 10 hari. Komplikasi yang terjadi meliputi ensefalitis, trombositopenia, orititis media, dan pneumonia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang TBC. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi terutama menyerang parenkim paru. TB paru adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh basil Microbacterium tuberculosis yang merupakan salah satu penyakit saluran pernafasan bagian bawah. Sebagian besar bakteri Microbacterium tuberculosis masuk ke dalam jaringan paru melalui airborne infection dan selanjutnya mengalami proses yang dikenal sebagai fokus primer. Microbacterium tuberculosis termasuk famili Microbacteriaceae yang mempunyai berbagai genus. Salah satunya adalah Microbacterium dan salah satu spesiesnya adalah Microbacterium tuberculosis.
Bakteri ini berbahaya bagi manusia dan mempunyai dinding-dinding sel lipoid sehingga tahan asam. Bakteri ini memerlukan waktu untuk mitosis selama 12-24 jam. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri yang dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui droplet yang terdapat di udara. Hal ini dapat terjadi apabila seseorang dengan tuberkulosis aktif dan tidak tertangani mengalami batuk atau bersin, serta apabila orang tersebut tertawa, meludah, menyanyi, dan sebagainya. Setiap orang dapat terinfeksi oleh tuberkulosis, namun terdapat beberapa faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan penularan, diantaranya yaitu 1. Sistem daya tahan tubuh yang rendah, seperti yang dialami oleh individu dengan HIV/AIDS, diabetes, kanker jenis tertentu, menjalani pengobatan kanker seperti kemoterapi, gizi buruk, dan sebagainya. Penggunaan obat-obatan terlarang, penggunaan tembakau, kurangnya akses kesehatan, lokasi tempat tinggal yang padat atau kurang ventilasi, bepergian ke tempat-tempat dengan angka kejadian tuberkulosis yang tinggi. Pada tuberkulosis laten, seseorang memiliki infeksi tuberkulosis namun bakteri menetap di dalam tubuh pada kondisi yang inaktif dan tidak mengalami gejala. Tuberkulosis ini bukan merupakan kondisi yang menular, namun dapat berubah menjadi tuberkulosis aktif. Pada tuberkulosis aktif, individu menunjukkan tanda dan gejala, serta dapat menularkan kuman yang ada di dalam tubuhnya. Kondisi ini dapat terjadi setelah beberapa minggu terinfeksi oleh bakteri, maupun bertahun-tahun setelahnya. Tanda dan gejala dari tuberkulosis aktif yaitu 1. Batuk-batuk yang berlangsung 3 minggu atau lebih. 2. Batuk berdarah. 3. Nyeri dada atau nyeri yang timbul saat bernafas maupun batuk. 4. Penurunan berat badan yang tidak disengaja. 5. Kelelahan. 6. Demam. 7. Keringat malam. 8. Menggigil. 9. Penurunan nafsu makan. Pengobatan. Orang yang terdiagnosis dengan tuberkulosis aktif umumnya disarankan untuk mengonsumsi kombinasi pengobatan selama 6 bulan atau lebih. Lamanya konsumsi obat tergantung dari berbagai hal. Apabila durasi pengobatan tidak ditaati, terdapat kemungkinan bahwa infeksi tuberkulosis dapat berulang kembali. Obat-obatan yang dikonsumsi terkadang dapat menimbulkan efek samping seperti penurunan nafsu makan, perubahan warna urin, baal atau kesemutan, mual dan muntah, kuning pada kulit, atau nyeri perut. Sebagian besar orang yang tinggal di area beresiko tinggi akan mendapatkan vaksinasi BCG pada masa kanak-kanak. Orang dengan tuberkulosis aktif disarankan untuk menghindari tempat keramaian selama beberapa minggu pertama pengobatan, hingga tidak lagi menular. Selain itu juga disarankan untuk menggunakan masker untuk mencegah partikel yang mengandung bakteri tuberkulosis menyebar melalui udara.